Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdana dan teman saya Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi kami yang berjudul tentang riba. Dan yang akan dibahas nantinya yaitu mengenai pengertian riba, macam-macam riba, apa faktor penyebab memakan dan diharamkannya perbuatan riba, serta larangan-larangan riba di dalam Al-Quran, dan yang terakhir, dampak apa saja dan hikmah dari pelarangan riba. Pengertian riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Secara istilah, riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedangkan secara bahasa, riba yaitu ziyadah atau tambahan, dan secara logistik, riba dalam artian tumbuh dan membesar. Selanjutnya, macam-macam riba. Riba terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, riba fadal, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang diisyaratkan oleh orang yang menukar. Dan yang kedua, ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Dan yang ketiga, riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Dan yang terakhir, riba karat, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Dan selanjutnya, faktor penyebab memakan dan diharamkannya perbuatan riba. Adapun faktor penyebab memakan riba, yang pertama, nafsu dunia kepada harta. Maksudnya itu seperti terlalu mengejar dunia sehingga lupa dengan akhirat. Dan yang terakhir, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dan selanjutnya, faktor penyebab diharamkannya riba, yaitu yang pertama, merugikan orang lain. Dan yang kedua, sama dengan mengambil hak orang lain. Dan yang ketiga, neraka ancamannya. Dan yang terakhir, memperoleh harta dengan cara tidak adil. Dan baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fauziah. Adapun hal-hal yang menimbulkan riba diantaranya sebagai berikut, yaitu tidak sama nilainya, tidak sama ukurannya, baik menurut syarah, timbangan, takaran maupun ukuran. Tidak majelis akad. Poin selanjutnya yaitu larangan-larangan riba di dalam Al-Quran. Adapun dalil berkaitan dengan perbuatan riba diantaranya sebagai berikut. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Poin selanjutnya yaitu dampak dan hikmah pelarangan riba. Riba dapat berdampak buruk terhadap kepribadian seseorang, kehidupan masyarakat dan ekonomi. Berdampak riba terhadap ekonomi terdapat menjadi 3, yaitu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata sehingga terjadi pengangguran, menyebabkan timbulnya kejahatan pelaku ekonomi, investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama, sehingga semua akan aliran sumber-sumber finansial di dalam negara berbelok ke arah perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek yang sama dan lebih tinggi. Baiklah, poin terakhir yaitu hikmah di balik larangan riba.
Hikmah di balik larangan riba terbagi menjadi 3, yaitu Allah SWT telah mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat. Yang kedua, riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari menghasilkan harta orang lain yang lemah. Yang ketiga, riba dapat mengakibatkan kehancuran bagi orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.